Itu. Justru kalau saya menginginkan, ya, walaupun Rudiana misalnya ada dampak dari sumpah pocong itu, ya, kemudian dampaknya apalah misalnya. Justru saya tidak menginginkan. Kalau yang saya inginkan, Rudiana ini kalau nanti terbukti, misalnya terbukti merekayasa kasus, membuat skenario sampai akhirnya 8 orang itu jadi dihukum, ya. Justru yang saya inginkan adalah Rudiana ini bisa merasakan seperti 8 orang itu di penjara seumur hidup. Itu justru yang saya inginkan, bukan dari dampak sumpah pocong. Itu loh. Nah, bukanlah orang musyrik, bukan percaya kepada pocong, tapi malu-malu dong, malu-malu dong, kamu gak mau sumpah pocong. Makanya kamu jangan banyak omong, ujungnya fitrah yang ngomong. Tewel Pak Rudiana, tewel main ya. Kamu yang ngomong, kamu juga yang takut. Oh my gosh. Diinformasikan Ibtu Rudiana dan Sakatatal mau sumpah pocong. Halo netizen, yuk kita dukung, ditambah lagi oknum yang akan disumpah pocongkan. 1 Pak RT Pasren, kedua si Kavi. Ini mereka berempat wajib disumpah pocongkan. Karena dalam otak mereka itu, di mulut mereka itu banyak kebohongan. Saksinya saksi nggak benar. Menurut aku 85,99% masyarakat Indonesia dan netizen-netizen dan semua penduduk-penduduk yang ada di Indonesia inilah, bahkan sampai ke luar negeri sanalah, mendukung kalau 7 tersangka, 7 yang sudah dipenjara, 7 yang sudah ditahan itu tidur di rumah Pak RT waktu kejadian di mana si Eki dan Divina mendapat musibah. Tapi sampai detik ini RT Pasren nggak mengakui kalau mereka itu 8 yang sudah ditahan itu tidak ada tidur di rumahnya. Ada juga kuasa hukum lawyer ini mendukung orang-orang yang nggak benar, seperti si Pitra, Pak Otman Paris. Udah jelas-jelas mereka itu udah nggak benar, tapi mereka dukung juga. Kalau kami masyarakat Indonesia, Pak, nggak peduli mau itu kecelakaan lantas, mau itu di Bunbun, itu nggak peduli. Yang kami pedulikan, hukum di Indonesia ini dibuat yang benar. Yang kami perlu keadilan itu memang harus ditegakkan. Nggak peduli kali kami mau kau di penjara, mau kau makan, mau kau kaya, kami nggak peduli kali. Yang kami perlukan penegak hukum benar-benar melakukan hukum yang benar di Indonesia ini. Undang-undang dijalankan, baik pejabat, baik kuasa hukum, baik semuanya lah, dari orang kaya sampai orang-orang miskin, sama semuanya undang-undang yang ada di Indonesia ini. Jadi menurut aku kuncinya ini Ibtu Rudiana, supaya kasus ini segera tuntas. Jujur aja Pak, nggak usah bohong-bohongan. Apalagi ada beberapa orang mengatakan kalau itu yang di kuburan bukan si Eki. Menurut aku gini ada beberapa kejanggalan yang kita lihat waktu si Ibtu Rudiana berbicara. Pertama, waktu si Eki dia ada di kamar jenazah, dia katakan dia bersama istrinya melihat, dan benar kalau dari lahir kami tahu itu anak kami. Sebenarnya itu nggak perlu dia katakan. Kedua, saya dan istri saya hadir pada saat pemakaman Eki. Nggak perlu perkataan kami hadir. Kuasa hukum Sakatatal Ibu Titin sudah menyiapkan sejumlah persiapan untuk sumpah pocong antara kliennya dengan Ibtu Rudiana. Dia pun ikut menentang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong tersebut. Jika Pak Rudiana tidak hadir dan tidak mau ikut serta dalam aksinya tersebut, maka sumpah pocong Sakatatal akan tetap dilakukan untuk mempertegas apakah terjadi penganiayaan dan penyiksaan atau rekayasa dalam kasus Vina Cirebon ini. Jelas Ibu Titin. Dia juga menuduh bahwa kasus ini direkayasa sehingga menyebabkan vonis terhadap 8 tersangkanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang sumpah pocong yang ditantang oleh Sakatatal untuk Ibtu Rudiana tersebut? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Video call tersebar, Aep jadi aktor utama dalam kasus Vina. Hari-hari ini sudah banyak beredar ya tentang video call antara Aep diduga dengan Ibtu Rudiana. Tapi kalau saya perhatikan suaranya betul sih lawan bicaraan itu Ibtu Rudiana.
timbul pertanyaan, kenapa bisa tersebar, dibocorkan, ya, sengaja dibocorkan, atau tidak sengaja tapi bocor tersebar? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Tetapi ada hal yang perlu dicermati. Menurut pendapat saya, dari beredarnya video ini memang sepertinya ada unsur kesengajaan. Tujuannya apa? Ada pesan yang disampaikan dari penyebar video ini bahwa Ibtu Rudiana bukan aktor utamanya. Jadi kepentingan video tersebar ini bahwa ketika ini nanti terbongkar, kasus ini terbongkar, bahwa Ibtu Rudiana bukan sebagai aktor utama, aktornya Aep. Di video call tersebut poin 1 yaitu ketika Aep itu mengatakan dirinya down ketika Saka Tatal mulai keluar, mulai bicara, itu merasa down. Nah, downnya apa? Alam bawah sadarnya mengatakan bahwa ada kekhawatiran dari Aep ini kalau atau jangan-jangan kasus ini bisa terbongkar. Terbongkar apa? Ini kejahatannya Aep. Itu poin pertama, ada kekhawatiran itu. Kemudian poin kedua, ketika Aep mengatakan bahwa Peggy itu ada teman-temannya Saka, saya mengetahui persis itu, dan dalam laporan teleponnya seperti itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa Aep itu yang mendapatkan orang-orang ini atau menginput orang-orang ini ke Ibtu Rudiana, sekelompok ini, bahwa dalam membuat rekayasanya Ibtu Rudiana itu inputnya dari Aep. Orang-orang ini jangan menjadi kelompok. Bahkan Aep itu mengatakan PD, saya tahu persis. Berarti di sini jelas yang bohong itu Aep. Di sisi lain, kemunculan Aep tanpa masker dalam video yang viral di media sosial semakin membuat ramai kasus Vina Cirebon. Pasalnya, Aep yang menjadi saksi kunci kasus Vina ini tiba-tiba menghilang setelah hakim pra-peradilan membebaskan Peggy Setiawan. Tiba-tiba Aep muncul dalam video singkat tanpa masker menelpon seseorang yang diduga itu ialah Ibtu Rudiana. Di telepon itu Aep tampak meyakinkan seorang yang berbincang dengannya tentang kasus Vina Cirebon ini. Salah satunya tentang mantan terpidana Saka Tatal dan korban salah tangkap yaitu Peggy Setiawan. Aep juga mengungkap bahwa sejak awal dia menolak untuk bersaksi di persidangan. Pengacara Saka Tatal Farhad Abbas mengatakan ada kegundahan dan kepanikan yang dirasakan Aep setelah kini banyak saksi-saksi yang muncul dan mereka arahkan mulai muncul. Menurut Farhad, kalau benar yang ditelepon adalah Ibtu Rudiana, itu membuktikan bahwa selama ini memang ada komunikasi antara keduanya dan Aep diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Barusan saya tadi melihat salah satu titik yang mengatakan bahwa si Aep sedang ditelepon dengan Yang Mulia Rudiana. Dia mengatakan bahwa si Saka Tatal dan semuanya termasuk Peggy Setiawan itu adalah bohongan. Aduh, selama ini dia kemana ya? Pada saat sidang di 2016 yang katanya dia tidak hadir juga, dan ketika pengungkapan kasus-kasus pada untuk membuktikan pada kesalahan si Peggy Setiawan, selama itu kan dia hilang ya, sampai sekarang mungkin dia hilang. Tapi dia muncul ketika ada kesaksian dari Dede yang diwawancari oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Ini gimana ya maksudnya ya? Yang bohong itu Saka Tatal dan teman-teman yang lain atau memang dia yang bohong? Kalaupun dia tidak berbohong, dia jujur, kenapa harus hilang selama ini ya? Ayam sayur memang agak lain ya. Sebenarnya saya udah malas ngebahas-bahas yang kayak gini. Saya sekarang lagi nongkrong sama nih Polda. Ini dong yang nih sama Polda lagi nongkrong di alun-alun Pandeglang. Ada badaknya kan? Gitu aja guys. Jadi si ayam sayur ini emang agak lain ya, agak lain bener. Terakhir, sosok Aep begitu menjadi sorotan publik.
pada perkembangan kasus Vina Cirebon sebagai kesaksian menggambarkan kedekatannya dengan Ibtu Rudiana. Susno Duaji memandang aib sosok pendendam yang justru bisa saja mempengaruhi Ibtu Rudiana hingga tercipta rekayasa kronologi penyerangan Vina dan Eki di Cirebon. Soal hubungan Aib dan Ibtu Rudiana, Egroseno melihat ada hubungan dengan tugas polisi di Satuan Narkoba. Egroseno menduga Aib adalah informan atau cepu dari Ibtu Rudiana, yang menurutnya sudah hal yang biasa ketika polisi yang dinas di bagian narkotika menjadikan warga sipil sebagai cepunya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian tentang Aib ini? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit, sampai jumpa.